Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, karyawan, dan anak-anak yang terkasih. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa, terima kasih kami ucapkan atas berkat dan perlindungan-Mu selama hidup kami. Hingga pagi ini kami bisa kembali bangun dari tidur dengan baik. Hari ini kami akan kembali beraktivitas. Tolong kami ya Tuhan sepenuhnya agar seluruh tindakan kami hari ini dapat berkenan bagi-Mu. Ya Tuhan, mohon lindungi juga semua orang di sekitar kami agar bisa turut menyenangkan hati-Mu. Amin. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah anak-anak yang terkasih, kita dengarkan bacaan hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesaya bab 27 ayat 1 sampai dengan 13. Pada waktu itu, Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan, penjaganya. Setiap saat aku menyiramnya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umat-Nya seperti Ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah Ia membunuh umat-Nya seperti Ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisikan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mezbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik semu mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini
akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu, sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mari kita dengarkan renungan pada hari ini. Janji manusia selalu indah dan sejuk didengar. Namun pada kenyataannya seringkali pahit dan menyakitkan hati. Namun tidak demikian dengan janji Allah. Janjinya akan selalu Dia tepati. Itulah yang dimaksud dengan janji yang manis. Yesaya menyampaikan janji Allah untuk menghukum Lewiatan. Lewiatan adalah gambaran suatu kekuatan dahsyat dalam personifikasi ular yang meluncur dan melingkar sebagai lambang dari bangsa-bangsa yang menindas Israel. Janji Allah untuk menghukum Lewiatan ini sebagai bentuk pemeliharaan Allah kepada umat pilihannya dan keselamatan yang dikerjakannya. Allah yang dilukiskan sebagai penjaga kebun anggur membuang segala tanaman hama yang merusak tanaman inti. Namun Allah itu adil. Bahkan jika perusak itu mau mencari Allah, maka Allah pun akan menerima mereka. Dia juga memberkati umatnya sehingga dapat bertumbuh dengan baik, bertunas, menghasilkan banyak buah, hingga semua orang dapat menikmatinya. Allah memberikan syarat untuk pemulihan Israel, yaitu mereka harus menyingkirkan segala berhala yang mereka sembah dari tengah-tengah mereka. Keadaan Israel akan dipulihkan. Kota yang semula kosong dan gersang akan kembali dipenuhi. Penduduknya yang terserak-serak akan dibawa pulang kembali ke Yerusalem, dan di sana mereka akan menyembah Allah Israel. Allah pencipta langit dan bumi mengasihi umat pilihannya. Dia akan melindungi mereka dari segala bangsa yang mengancam. Oleh karena itulah, umat pilihannya harus menyembah Allah dan memusnahkan semua bentuk penyembahan berhala. Percayalah dengan janji manis Allah. Mari yakini bahwa Allah akan membebaskan kita dari belenggu penjajahan dan penindasan Lewiatan. Oleh karena itu, marilah kita mempercayakan diri kepada Allah. Kita wajib membuang segala bentuk berhala yang dapat mendatangkan murka Allah. Demikianlah renungan pada hari ini. Bapak, Ibu guru, karyawan, dan anak-anak yang terkasih, untuk menutup
kegiatan ibadat hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat dan rezeki yang boleh kami terima sampai pada hari ini. Setelah ini, kami akan melaksanakan kegiatan PAS dan belajar. Tuhan, dampingi kami dan hadirlah bersama kami. Semoga apa yang kami lakukan hari ini baik adanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Santa Maria de la Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu guru, karyawan, dan anak-anak yang terkasih, kegiatan ibadat pembiasaan sudah selesai. Marilah kita melaksanakan kegiatan kita hari ini, yaitu mengerjakan PAS dan belajar. Semoga anak-anak tetap semangat dalam belajar. Tuhan memberkati.